Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini saya akan membagikan beberapa soal yang mirip dengan soal TIU CPNS tahun 2024 berdasarkan pengalaman teman-teman yang sudah melakukan tes. Jadi semoga ini bisa menjadi gambaran bagi teman-teman yang belum melakukan tes. Oke, kita lihat dari soal nomor 1 dan 2. Nah, nomor 1 dan 2 ini yaitu soal tentang hitung cepat ya. Nah, sehingga coba kita selesaikan dan karena bentuknya desimal, nanti aja di akhir aja yang kita ubah ke desimal. Nah, sehingga 8 bagi 5 ini kita buat dulu 8/5 ditambah 0,8. Kalau misalkan tidak tahu bentuk sederhananya bisa dibuat 8/10 dulu. Nah, ini 4 dikali 8 itu adalah 32/5 dikurang 8/5 ditambah 8/10 itu bisa kita sederhanakan sama-sama dibagi 2 gitu ya. Nah, sehingga menjadi 4/5. Nah, hasil dari penjumlahan ini karena penyebutnya sudah sama, maka tinggal kita jumlahkan saja atau kurangkan. 32 dikurang 8 itu 24, 24 ditambah 4 itu adalah 28. Nah, 28 dibagi 5 itu hasilnya adalah jika 25 bagi 5 kan hasilnya 5 nih. Jadi 28 dibagi 5 pasti hasilnya 5 sekian gitu ya. Sehingga jawabannya E. Sebenarnya 28 bagi 5 itu 5,6. Tetapi kalau belum tahu kisarannya berapa, kita ini aja. Kita melakukan pendekatan saja. 28 dibagi 5 itu kan kalau 25 dibagi 5 itu 5. Nah, maka 28 dibagi 5 itu pasti jawabannya 5 sekian gitu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 ini yang pecahannya campuran itu kita ubah dulu ke pecahan biasa. Sehingga menjadi 4 kali 3, 12 ditambah dengan yang di atas. Berarti 13 ya. 13/4 dikali 2 dikurang. Nah, kalau teman-teman tidak tahu bentuk pecahan dari 5,25 gitu ya. 5,25 bisa sih teman-teman tulis dulu menjadi 525/100 begitu. Nah, nanti sama-sama dibagi 25. 525 dibagi 25 itu 21. 100 dibagi 25 itu 4. Nah, jadi bentuk sederhana dari 5,25 itu pecahannya adalah 21/4. Dibagi 31/2 itu juga kita ubah ke pecahan biasa, yaitu 2 kali 3, 6. 6 ditambah 1 itu 7. Nah, ini tinggal kita sederhanakan saja ya. 4 dibagi 4 dan 2 sama-sama dibagi 2. Nah, sehingga ini jadinya 13/2. Nah, ini kita balikkan dulu, kita ubah jadi kali sehingga bisa dibalik ya. Nah, ini bisa kita coret, di sini 2, 21 bagi 7 itu 3. Sehingga jawabannya adalah 3/2. 13/2 dikurang 3/2 itu 10/2, maka jawabannya 5. Sehingga jawabannya benar adalah yang D. Oke, kita masuk ke deret angka. Jadi deret angka untuk tahun ini tuh nggak terlalu sulit ya. Hanya satu larik saja gitu. Dan mungkin ada beberapa yang 2 larik. Nah, ini kalau kita lihat, sebenarnya kuncinya di sini sih. Di sini kan ada tambah 1 ya. Terus yang ada tambah 1 lagi tuh di sini ya. Ini tambah 1. Dan ini juga tambah 1. Nah, kita lihat pola yang kedua. 3 ke 9 itu dan 10 ke 100. Oke, sebenarnya 3 ke 9 bisa kali 3 ya. 10 ke 100 kali 10 gitu. Tetapi lebih tepatnya ini adalah dikuadratkan. 10 ke 100 itu dikuadratkan, 3 ke 9 juga dikuadratkan. Nah, sehingga 101 ke titik-titik itu juga dikuadratkan. Nah, 101 dikuadratkan itu hasilnya begini saja. Kalau 100 kita kuadratkan itu hasilnya 10.000. Nah, maka jawabannya antara B dan C. Tapi jawaban yang benar adalah 10.201. Di sini jadinya 10.201. Sehingga jawaban yang benar adalah yang B. Begitu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, kalau kita lihat di sini, ini angkanya semakin naik ya, dan naiknya itu jauh. Sehingga pola yang dimiliki itu adalah pola perkalian. Nah, kalau 48 ke 144 itu dikali 3. 12 ke 48 itu kali 4. Dan 4 ke 12 itu kali 3. Jadi polanya itu kali 4 kali 3. Terus kali 4 lagi begitu. Sehingga 144 ke titik-titik itu dikali 4. Maka jawabannya adalah 5, 7, 6. Gitu. Maka jawabannya yang D ya.
Jadi dilihat dulu angka-angkanya gitu. Oh, ini angkanya naik dan jauh naiknya sehingga kemungkinannya polanya adalah kali. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Ridwan mengendarai mobil dengan menghabiskan bahan bakar sebanyak 8 liter untuk menempuh jarak sejauh 92 km. Jika ia mengisi bensin 20 liter, maka berapa jarak yang ditempuh? Nah, ini adalah kasus perbandingan senilai. Kenapa? Karena semakin banyak bensin yang diisi, maka semakin jauh pula jarak yang bisa ditempuh. Nah, kalau perbandingan senilai itu kita kali silang saja. Berarti 8 kali X sama dengan 20 kali 92. Sehingga X per 8. Nah, ini teman-teman tinggal sederhanakan saja. 20 dan 8 sama-sama dibagi 4, berarti ini 2, ini 5. Dan 92 kalau kita bagi 2 itu hasilnya 46. Sehingga 5 dikali 46 itu jawabannya adalah 230 km. Sehingga jarak yang bisa ditempuh itu sejauh 230. Oke. Kita lanjut ke soal nomor 6. Bu Risna sedang mengatur pot-pot bunganya dalam satu deret agar mudah menyiramnya. Bunga mawar berada di posisi paling ujung dan dekat dengan keran agar bisa disiram pertama. Berarti kita anggap ini ada keran. Berarti yang di samping keran itu adalah bunga mawar karena dia ingin disiram pertama kali. Nah, selanjutnya berarti ini ada seperti ini ya. Selanjutnya bunga sepatu akan disiram setelah bunga melati. Berarti kita tulis dulu di sini. Melati dulu, baru sepatu, dan sebelum flamboyan. Selanjutnya bunga kenanga akan disiram setelah bunga kamboja. Berarti kamboja dulu, baru kenanga, setelah itu melati. Nah, di sini tuh sudah punya titik temu. Titik temunya di melati. Sehingga urutannya bisa kita masukkan kamboja, kenanga, melati, sepatu, dan terakhir itu adalah flamboyan. Nah, sehingga bunga manakah yang disiram terakhir yaitu bunga flamboyan. Maka jawabannya yang E. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Dalam sebuah acara makan malam, Lita dan 7 orang kawannya duduk mengelilingi meja bundar. Berarti di sini ada 8 orang. Nah, kita buat dulu ya lingkarannya ya. Oke, 8 orang. Lita duduk berhadapan dengan Vicky. Nah, ini bebas ya letaknya di mana karena bentuknya lingkaran. Berarti di sini aku coba buat Lita. Di sini berarti ada Vicky ya. Yang mana Vicky itu, oke, Lita duduk berhadapan dengan Vicky. Selanjutnya, Nono berhadapan dengan Rika. Nono berhadapan dengan Rika yang diapit oleh Desi dan Lita. Oke, yang diapit oleh Desi dan Lita. Oke, jadi sebenarnya bukan informasi ini dulu yang kita substitusi, yang kita masukkan. Coba yang ini dulu. Oke. Nono berhadapan dengan Rika. Kita anggap Nono di sini, berarti di sini Rika. Nono berhadapan dengan Rika yang diapit oleh Desi dan Lita. Oke, coba kita buat Desinya di sini dan di sini Lita gitu ya. Irma duduk bersebelahan dengan Irma dan Milda bersebelahan, jadi belum bisa kita masukkan. Nono duduk di antara Vicky dan Milda. Berarti di sini kita buat Vicky, di sini kita buat Milda. Kita duduk berhadapan dengan Irma. Oke. Nah, tadi ada Irma dan Milda, berarti kalau Mildanya di sini, Irmanya di sini ya. Sita duduk berhadapan dengan Irma, berarti Sita di sini. Pertanyaannya adalah dari tangan siapakah Sita akan menerima makanan? Berarti Sita akan menerima makanan dari tangan Desi atau Vicky karena Sita bersebelahan dengan dengan Vicky dan Desi begitu. Oke, nah kenapa tadi bukan informasi Lita dan Vicky dulu yang kita substitusi? Karena kalau Lita dan Vicky kan 2 orang yang diketahui. Sedangkan kalau kalimat kedua, Nono berhadapan dengan Rika, di mana Rika itu diapit oleh Desi dan Lita, nah itu 4 orang yang bisa langsung masuk. Makanya kita kalimat kedua yang kita masukkan terlebih dahulu, begitu. Oke, kita ke soal nomor 8 ya. Sorry, ini 8. Nah, suatu pekerjaan bila diselesaikan 52 orang akan selesai dalam waktu 30 hari. Nah, disebabkan karena kehabisan bahan baku, pekerja terhenti saat memasuki hari ke-6. Berarti pekerjaannya udah selesai selama 5 hari.
sehingga ini menjadi 25 hari. Nah, kenapa? Karena sudah selesai 5 hari gitu ya. Nah, karena kehabisan bahan baku, maka pekerjaan itu dihentikan selama dari hari ke-6 ke hari ke-10, berarti selama 5 hari. Nah, sehingga sisa harinya itu adalah 20 hari karena terhenti 5 hari. Nah, maka berapa banyakkah pekerja yang dibutuhkan agar dia selesai tepat waktu? Nah, untuk kasus ini itu adalah kasus perbandingan berbalik nilai. Kenapa? Karena harinya berkurang, maka pekerjanya harus ditambah gitu ya, agar selesai tepat waktu. Nah, kalau perbandingan berbalik nilai itu tinggal kita kali sejajar. Berarti 20 kali X sama dengan 52 kali 25. Sehingga X sama dengan 52 dikali 25 per 20. Nah, ini harusnya dibagi dulu ya agar sederhana. 25 dan 20 sama-sama dibagi 5. Selanjutnya 52 dibagi 4 itu adalah 13. Maka 13 dikali 5 itu hasilnya 65. Sehingga jawabannya adalah yang B. Jadi teman-teman harus perhatikan yang ditanya itu jumlah pekerjanya atau tambahan pekerja. Kalau yang ditanya tambahan pekerja berarti tinggal dikurang saja. 65 dikurang 52 itu hasilnya adalah 13. Tetapi untuk soal ini yang ditanya itu adalah jumlah pekerjanya, sehingga jawabannya 65. Oke, baik. Sampai di sini untuk pembahasan soalnya. Semoga ini dapat menjadi gambaran teman-teman untuk melakukan tes CPNS. Jadi untuk TIU itu banyak sih sebenarnya yang masuk seperti kalimat efektif, terus kalimat yang setara, objek yang setara gitu. Berarti itu kan analogi, tetapi analoginya dalam bentuk kalimat. Terus gambar juga itu paling banyak masuk. Jadi silahkan latihan saja ya. Oke, semoga mendapatkan skor yang maksimal. Oke, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.